Halo semuanya, jadi di sini aku mau sharing sedikit pemahaman aku mengenai materi dari statistika yaitu distribusi probabilitas diskrit dan kontinu. Semoga pemahaman yang aku sharing ini dapat menambah pemahaman kalian untuk mempersiapkan UTS statistika bisnis ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, aku Atin Mujib Dawa. Nah, baik, mari kita mulai. Di sini yang pertama yaitu ada distribusi probabilitas diskrit. Nah, distribusi probabilitas diskrit ini tuh ada beberapa macam. Yang pertama itu ada distribusi binomial. Nah, syaratnya itu setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu iya atau tidak, sukses atau gagal. Nah, terus yang kedua, nilai N-nya itu kurang dari 20 dan P atau peluangnya itu lebih besar dari 0,05 atau 5%. Nah, rumusnya itu yaitu P dalam kurung X sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N dikurang X faktorial terus P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat N min X. Oke, mungkin di sini masih agak pusing ya. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini seorang pemilik toko online menjual produk melalui iklan media sosial. Ia mengetahui bahwa peluang seseorang yang melihat iklannya akan membeli produk tersebut adalah 15%. Nah, ingat 15% itu adalah 15/100. Kalian langsung bisa ubah aja biar jadi 0,15. Nah, jika ada 6 orang yang melihat iklan itu, berapa peluang bahwa A. Tidak ada yang membeli. Nah, B. Tepat 2 orang membeli. C. Paling banyak 3 orang. Dan yang terakhir antara 1 sampai 3 orang yang membeli. Nah, kita langsung bikin aja yang diketahuinya apa dulu. Nah, yang pertama yang diketahuinya itu tadi ada N tuh ada berapa orang tuh. Nah, di sini di soal ada 6 orang yang melihat iklan. Nah, jadi kita tulis N-nya sama dengan 6. Nah, terus peluangnya itu di sini tertera tuh di soal. Peluang seseorang yang melihat iklannya akan membeli produk tersebut adalah 15%. Nah, berarti P-nya itu 15% atau 15/100 terus diubah jadi 0,15. Nah, terus rumus yang kita gunakan yang tadi. Nah, terus soal pertama A. Tidak ada yang membeli. Jadi X tuh yang diharapkannya ya. Nah, terus kalau misalnya ekspektasinya tuh, oh ternyata nggak ada yang dibeli, berarti X-nya tuh sama dengan 0. Nah, langsung aja P dalam kurung 0 sama dengan 6 faktorial per 6 tuh kan N-nya ya. N-nya kan tadi 6. 6 faktorial per X-nya berapa? X-nya 0. 0 faktorial dalam kurung 6 dikurang 0 faktorial. Dikali apanya? P-nya, peluangnya. Peluangnya tadi 0,15. Pangkat X. X-nya lihat lagi 0. Terus dikali 1 min. Minnya tuh peluangnya tadi 0,15. Jadi di situnya 0,85. Nah, terus dipangkatinya N dikurang X. N-nya karena tadi 6 dan X-nya itu 0. Nah, jadi hasilnya yaitu 6 faktorial per 0 faktorial dikali 6 faktorial dikali 1 dikali 0,85 pangkat 6 sama dengan, nah nanti kalian bisa dibantu di kalkulator buat pangkat-pangkatannya yang pangkat 0,85 pangkat 6 jadi 0,3771. Nah, terus kalau misalnya kita mau ubah ke persenin tinggal dikali 100/100 jadi 37,71%. Nah, terus kalau misalnya 2 orang yang membeli, berarti di sini X-nya 2. Nah, di situ P2 sama dengan, karena tadi N-nya tetap 6, jadi di atasnya tetap 6. Nah, teman-teman, aku tuh punya trik buat mempercepatnya. Jadi, kalau misalnya N-nya 6 kan, berarti 6 faktorial, terus X-nya kita ingat-ingat, di bawahnya 2. Nah, langsung kurangin aja, 6 kurang 2, 4 faktorial. Jadi, aku tulisnya bakal 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, terus di sini dikali
0,15 pangkat, nah kita lihat X-nya tadi berapa? X-nya 2, jadi 0,15 pangkat 2 dikali 0,85. 0,85 itu dari mana? 1 dikurangi P atau dikurangi peluang. Jadi 0,85 pangkat 4. Nah, kenapa ininya 4? Karena tadi kita lihat di rumusnya N min X. N min X-nya, N-nya 6, X-nya 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Jadi 0,85 pangkat 4. Nah, jadi hasilnya 15 dikali 0,0225 dikali 0,5220 sama dengan 0,1762. Nah, kalau dikepersenin jadi 17,62%. Nah, di sini yang ketiga paling banyak 3 orang membeli. Nah, kalau misalnya ada kata paling banyak berarti kita tuh itu maksimal, nggak boleh lebih dari 3. Nah, berarti yang boleh tuh 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita menemukan soal paling banyak, berarti kita harus nambahin peluang dari peluang kalau misalnya nggak ada yang beli, peluang 1 orang yang membeli, peluang 2 orang, dan peluang 3 orang. Nah, kita tuh harus cari masing-masingnya, karena tadi kan kita udah dapat ya di sini, peluang kalau nggak ada yang beli, terus peluang kalau ada 2 orang yang beli, berarti yang belum yaitu peluang 1 orang yang beli sama peluang 3 orang yang beli. Nah, kita langsung masukin aja. Berarti kalau misalnya 1 orang yang beli, X-nya itu 1. Nah, N-nya itu bakal tetap 6 ya, teman-teman, karena kan tadi udah dari soal. Nah, terus kita masukin 6 faktorial per 1 faktorial, terus 6 kurang 1 faktorial. Nah, kalau misalnya ini tuh aku juga kemarin udah riset, kayak aku coba hitung-hitung sendiri, kalau misalnya bilangan tertentu dibagi 1 gitu ya, kayak kan ini 6 faktorial per 1 faktorial, nah itu tuh nanti bakal jadi bilangan dia sendiri, teman-teman, gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada si X-nya itu 1, itu bakal tetap bilangannya sendiri, bilangan yang N-nya. Nah, yang 6 ini. Terus dikali 0,15 pangkat 1 dikali 0,85 pangkat 5. Nah, sama dengan 6 dikali 0,15 dikali 0,4437. Sama dengan 0,3993. Terus kalau kita ubah ke persen, jadi kita majuin aja. Kalau misalnya simpelnya itu dari titiknya itu majuin 2 angka. Jadi 39,93%. Gitu teman-teman kalau cara mudahnya mungkin ya. Nah, terus yang peluang 3 orang yang membelinya 6 faktorial per 3 faktorial, langsung 6 kurang 3 berarti 3 ya. Nah, terus itu dikali 0,15 pangkat 3 dikali 0,85 pangkat 3 sama dengan 20 dikali 0,003375. Nah, terus dikali juga 0,6141 sama dengan 0,0415. Terus kita majuin 2 angka setelah koma jadi 4,15% atau 4,15%. Nah, dari hasil yang kita dapetin ini, dari peluang 1 orang yang beli sama 3 orang yang beli, kita masukin ke sini, yang mana? Nah, di sini nih, yang kita ingin tambahkan peluang 0 orang yang enggak atau peluang orang yang enggak ada yang beli, terus peluang 1, 2, 3 ditambahin total jadi 0,9941 sama dengan 99,41%. Nah, ini berarti peluangnya sangat besar gitu ya. Kalau paling banyak 3 orang yang membeli. Nah, terus yang terakhir, aduh ini maaf teman-teman aku typo, nggak diganti C-nya jadi D. Nah, yang terakhir antara 1 sampai 3 orang yang membeli. Nah, berarti kalau misalnya 1 sampai 3 peluangnya itu peluang 1, peluang 2, peluang 3 itu nanti ditambah-tambahin teman-teman. Karena kita tadi udah dapat semua data-datanya tinggal langsung aja. Kan kalau yang tadi itu dari 0, kalau ini dari 1, 2, 3. Nah, berarti turun dari yang C tadi dikit jadi 0,6170 atau 61,70%. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada distribusi probabilitas diskrit atau dari jenis-jenis selanjutnya yaitu ada distribusi Poisson. Nah, di sini syaratnya yaitu kemungkinan suksesnya sangat kecil. Terus yang kedua, jumlah sampelnya sangat besar. Jadi, peluangnya itu kurang dari 0,1, teman-teman. Nah, terus jumlah
N-nya tuh lebih dari 30. Jadi jumlah orangnya atau jumlah ya yang jadi N-nya itu lebih dari 30. Nah, rumusnya di sini adalah P dalam kurung X terus sama dengan E pangkat min lambda terus lambda pangkat X per X faktorial. Nah, jadi di sini tuh E-nya tuh udah ada bilangannya tuh 2,718 itu udah ketentuannya dari sananya. Nah, terus kalau lambdanya tuh itu rata-rata kejadian. Nah, kita bisa temuin dengan mengkalikan antara N-nya dikali dengan peluangnya atau jumlahnya dikali dengan peluangnya. Nah, terus yang terakhir X-nya itu yaitu jumlah kejadian yang diinginkan. Langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini seorang pemilik restoran cepat saji melakukan promosi melalui media sosial. Diketahui bahwa peluang seseorang yang melihat iklan tersebut akan melakukan pemesanan adalah P0,002. Nah, ini catat P itu adalah apa? Peluangnya. Nah, jika terdapat 2.000 orang, nah 2.000 orang ini berarti kita masukin ke N atau jumlah orangnya. Nah, yang melihat iklan itu berapa peluang bahwa dari 2.000 orang tersebut A. Tidak seorang pun yang memesan, B. Maksimal satu orang yang memesan, C. Minimal satu orang yang memesan, D. Antara 1 sampai dengan 3 orang yang memesan. Nah, kita langsung aja masuk. Oh iya, sebelumnya kita langsung tulis yang diketahuinya apa aja. Tadi yang diketahuinya ada N-nya 2000, terus peluangnya 0,002 dan oh iya E-nya itu kan udah ketentuan dari sananya 2,718. Nah, terus kalau misalnya kita ingin langsung cari lambdanya buat mempermudah kita nanti untuk menghitung, langsung N dikali P atau jumlahnya tadi 2000 dikali peluangnya 0,002. Nah, hasilnya itu 4 ya, teman-teman. Nah, terus yang pertama itu tadi ada A, tidak seorang pun yang memesan. Nah, kalau misalnya nggak ada yang memesan tuh berarti X-nya 0 ya. Nah, di sini langsung kita terlihat P dalam kurung 0 sama dengan E pangkat min 4 terus 4 pangkat 0 per 0 faktorial. Nah, sama dengan 0,0183 atau 1,83%. Nah, itu buat yang peluangnya kalau nggak ada yang beli. Nah, terus yang kedua maksimal satu orang yang memesan. Nah, ingat ya teman-teman, kalau maksimal itu berarti kurang dari sama dengan. Nah, terus kita menambahkan peluang yang nggak ada yang beli, terus sama peluang kalau satu orang yang beli. Nah, terus ini kita kan tadi yang peluang nggak ada yang belinya udah kita dapetin tadi 0,0183. Nah, kita tinggal cari peluang kalau ada satu orang yang beli. Nah, terus di sini langsung aja 2,718. Jadi ini aku nggak ketulis ya. Jadi nanti langsung aja 2,718 pangkat min 4. Nah, terus dikali 4 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, di sini langsung dapat berarti 0,0183 dikali 4. Hasilnya 0,0733. Nah, terus kita tambahin tadi peluang yang kalau nggak ada yang beli sama kalau ada satu orang yang membeli. Jadi totalnya 0,0916 atau 9,16%. Nah, terus soal yang ketiga, minimal 3 orang yang memesan. Nah, kalau minimal berarti kita harus di atasnya. Berarti tandanya itu X lebih dari sama dengan 3. Itu. Nah, untuk ini tuh emang agak tricky kalau misalnya lebih dari sama dengan 3 atau lebih dari sama dengan beberapa gitu ya. Nah, jadi di sini tuh P X lebih dari sama dengan 3. Nah, rumusnya tuh 1 dikurang P X kurang dari sama dengan 2. Jadi kita harus turun satu angka. Misalnya kalau misalnya ada 5 orang yang memesan, minimal 5 orang yang memesan. Berarti kan di situ X lebih dari sama dengan 5 gitu ya. Nah, tapi di rumusnya itu nanti 1 min PX kurang dari sama dengan 4. Jadi turun 1 gitu. Nah, terus kita cari X kurang dari sama dengan 2 tuh berarti kan peluang 0, peluang 1, peluang 2 ditambahin semuanya. Nah, terus karena tadi kita udah dapetin peluang 0, peluang 1, berarti kita tinggal cari peluang 2-nya di sini. Nah, peluang 2-nya itu 0,1464. Nah, tinggal kita tambahin, hasilnya jadi 0,2382. Nah, langsung masukin ke rumus.
1 dikurangi 0,2382. Nah, sama dengan 0,7618 atau 76,18%. Nah, selanjutnya yang terakhir, antara 1 sampai dengan 3 orang yang memesan. Nah, ini tuh kurang lebih tadi sama ya sama soal sebelumnya. Jadi, penulisannya itu 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi X-nya itu ada di antara 1 sampai 3. Nah, terus peluang yang kita perluin di sini apa aja? Peluang 1, peluang 2, peluang 3 semuanya ditambahin. Nah, tapi di sini kan kita belum punya peluang 3, jadi kita harus cari dulu peluang 3-nya. Nah, peluang 3-nya di sini langsung kita dapetin. Ini kan tadi rumusnya ya. Nah, rumusnya itu E pangkat min 4 bakal tetap kan E pangkat min lambda. Nah, lambdanya itu 4, terus lambdanya 4 pangkat 3. X-nya karena kan X-nya itu 3 ya di sini. Per X faktorial atau 3 faktorial. Langsung hasilnya 0,1955. Nah, langsung kita masukin ke rumusnya. Peluang 1, peluang 2, sama peluang 3 semuanya ditambahin. Nah, hasilnya jadi 0,4154 atau 41,54%. Nah, langsung lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada distribusi probabilitas kontinu. Nah, di sini distribusi normal. Syaratnya yang pertama total luas di bawah kurva sama dengan 1 karena mempresentasikan seluruh probabilitas itu 100%. Nah, jadi di sini tuh kurva yang digunakannya itu kurva lonceng ya, teman-teman. Nah, jadi kurva lonceng itu nanti di sini ada kayak gini nih. Kan kurva lonceng itu tuh dari ujung sini sampai sini itu totalnya 1. Tapi dibagi 2 jadi di sini 0,5, di sini 0,5. Nah, nanti kita langsung masuk aja lah. Nah, di sini rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per simpangan baku ini tuh ya, standar deviasi. Nah, lanjut aja langsung. Di sini contoh soalnya, rata-rata waktu pelayanan di kasir sebuah minimarket adalah 10 menit dengan simpangan baku sebesar 2 menit. Nah, jika waktu pelayanan berdistribusi normal, hitunglah A, peluang bahwa seorang pelanggan dilayani kurang dari 8 menit. Langsung aja ya kita kerjain, teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus kita tulis yang diketahuinya. Nah, di sini yang diketahuinya mu itu tadi nilai rata-rata data. Nah, nilai rata-rata data. Nilai rata-rata datanya kan tadi di sini rata-rata waktu pelayanan di kasir sebuah minimarket adalah 10 menit. Nah, kita jadi tulis aja langsung di sini rata-ratanya sama dengan 10. Nah, terus simpangan bakunya di sini 2. Nah, langsung kita masukin ke rumus Z sama dengan X min rata-rata per simpangan baku. Nah, di sini berarti kan Z sama dengan tadi X-nya berapa, teman-teman? Kurang dari 8. Nah, berarti di sini tulis saja 8 dikurangi di sini rata-ratanya 10 per apa tadi ini tuh simpangan bakunya 2. Nah, sama dengan 8 dikurangi 10 min 2. Min 2 dibagi 2 min 1. Nah, karena ini Z sama dengan min 1, ini caranya tuh kita lihat ke tabel ini. Nah, di sini kan ada nih cara lihatnya tuh di sini tuh Z1. Jadi kalau misalnya mau min atau plus sama aja ya dilihat di tabelnya tuh. Nah, di sini bakal tetap jadi Z1 0,3413. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, ini tuh apa sih kalau ke kanannya? Nah, jadi ini tuh kalau misalnya Z 1,00 kayak tadi contohnya, di sini berarti letaknya. Tapi kalau misalnya di situnya tuh jawabannya Z 1,5 berarti kita harus seret ke yang 5. Yang 5 tuh berarti di sini 0,531 gitu, teman-teman. Nah, di sini kan tadi 0,3413. Nah, karena di sini itu keterangannya kurang dari 8 ya. Nah, berarti kita tuh di sini harus mengurangi antara 0,5 dengan hasil Z tersebut. Jadi 0,5 dikurangi 0,3413. Nah, hasilnya 0,1587 atau 15,87%. Nah, kenapa itu tuh kita tuh harus ngurangin 0,5-nya? Karena nih kayak di sini nih, teman-teman. Oh iya, di sini tuh ini contoh
dari kurvanya. Nah, karena kan dia letaknya tuh kan di -1. Nah, -1 tuh kan tadi 0,3413. Nah, ini tuh 0,3413. Tapi di situ tuh di soalnya tuh kurang dari, berarti kalau kurang dari itu kan ke kiri ya. Nah, sedangkan dari tengah ke sini tuh 0,5. Jadi karena posisinya di sini, kita harus ngurangin antara 0,5 dengan hasil yang tadi gitu. Oh, aku bahasnya di sini aja ya. Nah, terus yang kedua, B, peluang antara 8 sampai 12 menit. Nah, peluang antara 8 sampai 12 menit berarti kita harus cari Z1-nya, berarti yang si X-nya itu sama dengan 8, yang kedua yang si X-nya itu sama dengan 12. Nah, karena selisih antara kedua angka tersebut tuh sama-sama 2 ya, teman-teman. Kayak 8 kurang 10 kan sama dengan -2. Nah, 12 kurang 10 juga sama dengan 2. Jadi nanti ini hasilnya sama-sama Z sama dengan -1, di sini Z sama dengan 1. Nah, berarti di sini dari tabel Z distribusi normalnya itu nanti hasilnya tetap 0,3413 sama 0,3413. Nah, karena mereka tuh ada yang satu ada di sebelah kiri dari pertengahan kurva, yang satu ada di sebelah kanan dari pertengahan kurva. Jadi di sini tuh ditambahin teman-teman antara 0,341 yang -1 sama yang +1. Nah, jadi nanti yang dihasilkannya tengah-tengah ini, teman-teman. Nah, hasilnya kan di sini 0,6826 atau 68,26%. Nah, terus yang terakhir di sini peluang antara 12 sampai 14 menit. Nah, ini kan berarti kan lebih dari yang diperkirakan ya. Karena kan di sini tuh normalnya tuh kan rata-rata waktunya tuh kan 10 menit. Nah, Nah, di sini 12 sampai 14 menit. Nah, terus aku juga kenapa nulis 14 menit? Karena aku biar ada contoh soal yang bedanya satu. Nah, kan ini 12 tuh kalau X-nya 12 kan tadi Z-nya sama dengan 1. Nah, kalau misalnya X-nya 14, Z-nya tuh sama dengan 2, teman-teman. Nah, terus kita lihat di tabel ini, kalau sama dengan 2, 0,4772. 2,00. Berarti di sini ya, teman-teman tuh. Kita lihat 0,4772. Nah, betul ya di sini. Nah, caranya tuh karena mereka tuh kan Z1-nya 1, Z2-nya 2, berarti kalau di kurva ini tuh kan mereka ada di sebelah kanan dua-duanya. Nah, karena ada di sebelah kanan dua-duanya, kita tuh caranya tuh harus ngurangin hasil Z distribusi normal yang paling besar dengan yang kecil. Karena yang 2 itu tadi hasilnya 0,4772, jadi harus dikurangi sama hasil Z distribusi normal yang Z1 yang sama dengan 1, 0,3413. Nah, jadi hasilnya yaitu 0,1359 atau kita ubah ke persen, majuin 2 angka jadi 13,59% gitu, teman-teman. Ya, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.